Salam, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam program Seri Khotbah Pria yang Berdampak. Kepada semua pria, saya mengucapkan selamat pagi. Kiranya saudara semua senantiasa baik-baik saja, dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Semoga istri dan anak-anak saudara bahagia bersama saudara. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita selanjutnya, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Kami juga bersyukur buat waktu yang Kau berikan kepada kami untuk mendengar sebagian dari firman-Mu. Kami terima firman-Mu sebab kami tahu firman-Mu berkuasa mengubah kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara, saya berharap Anda telah membuat pilihan menjadi pria yang berdampak berkat bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi komunitas atau tempat pekerjaan di mana Anda berada. Untuk menjadi pria yang berdampak, saya ulang kembali, Anda harus menjadi seorang pria yang sudah diubah oleh kebenaran, diubah oleh kasih karunia Tuhan. Yang kedua, Anda sudah menjadi seorang pria yang kuat dalam iman, kuat dalam roh. Yang ketiga, Anda menjadi seorang pria yang maksimal dalam potensimu sebagai seorang pria yang diciptakan secara istimewa oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan yang keempat, Anda menjadi imam, seorang pria yang sudah menjadi imam bagi keluarga. Saya katakan imam berarti membawa keluarga Anda kepada Tuhan. Anda tidak berhak membawa Tuhan pada keluarga Anda sebelum Anda berhasil membawa keluargamu kepada Tuhan. Itu tanggung jawab seorang pria sebagai imam dalam keluarga. Ada 3 tugas pokok, tugas besar seorang imam, seorang pria sebagai imam. Yang pertama berdoa. Yang kedua saya sampaikan hari Sabtu kemarin adalah mendengar. Berdoa buat istri dan anak, mendengarkan istri dan anak-anak. Mendengar Tuhan lalu membawanya kepada keluarga, mendengar keluarga lalu membawanya kepada Tuhan. Lalu tugas yang ketiga, saya akan bagikan hari ini kepada kita, supaya Anda menjadi pria yang berdampak berkat bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi komunitas saudara atau tempat kerja saudara dimanapun Anda berada. Anda menjadi pria yang selalu membawa berkat. Yang ketiga, tugas seorang imam adalah melayani. Tugas seorang imam adalah melayani. Maka sebagai seorang imam, pria harus melayani istri dan anak-anak dengan keteladanan hidup. Dalam Markus pasal 10 ayat 45, firman Tuhan berkata, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Melayani. Anda berhak untuk memimpin hanya sampai pada batas Anda bersedia melayani. Apa maksudnya? Anda tidak berhak menjadi pemimpin kalau Anda belum berhasil sebagai pelayan atau melayani. Itu makanya sekali lagi, Anda berhak untuk memimpin hanya sampai pada batas Anda bersedia melayani. Jadi yang ketiga, tugas pokok seorang imam, seorang pria sebagai seorang imam bagi keluarganya adalah melayani. Walaupun tugas seorang suami atau bapak bukanlah seperti istri, tetapi seorang bapak harus bersedia melayani keluarganya dengan melakukan hal-hal praktis. Misalnya, seorang ayah harus rela mengantar anaknya ke sekolah, membetulkan mainan anaknya, atau bermain bersama anaknya, dan lain sebagainya.
Seorang suami kadang-kadang harus rela membantu istrinya memasak, nyuci piring, nyuci kain, dan lain sebagainya. Itu bagian daripada pelayanan seorang suami sebagai imam bagi keluarga. Melakukan hal-hal praktis, mengantar anak ke sekolah, membantu atau menemani anak bermain, membantu istri masak, membantu istri nyuci piring atau nyuci kain, dan lain sebagainya. Saudaraku, kita sering melayani orang lain, pelanggan, anggota jemaat, atau tamu dengan begitu baik. Tetapi melayani keluarga seringkali pria melakukannya dengan asal-asalan. Misalnya, ketika seorang pria menjawab telepon orang lain, rekan kerja, anggota jemaat, mungkin bawahan, seorang pria menjawabnya dengan begitu ramah, dengan begitu lembut. Tetapi ketika menjawab telepon istri atau menjawab telepon anak, kadang begitu garang, begitu kadang keramahannya hilang ketika menjawab telepon istri atau anak. Ada banyak pria yang luar biasa melayani orang lain, tapi gagal melayani keluarganya. Hebat dan dipuji di luar, tetapi dihujat dan tidak dihormati di rumahnya. Hebat di mimbar, tapi gagal total ketika di rumahnya. Lembut kepada orang lain, tetapi kasar kepada keluarganya. Itu sebabnya, sebagai seorang pria, sebagai seorang imam, Anda harus berhasil melayani keluarga Anda. Anda berhak memimpin hanya bila Anda bersedia dan berhasil melayani. Jangan sampai Anda hebat di luar tapi gagal di rumah. Jangan sampai Anda dipuji di luar tetapi Anda dihujat di rumah. Jangan sampai Anda lembut kepada orang lain tetapi Anda kasar kepada keluarga saudara. Karena itu, sebagai seorang pria, jika engkau mau menjadi berkat, yang pertama, berdoalah buat istri dan anak-anakmu, karena doa membawa keintiman. Pria harus berdoa sampai satu kali anakmu, keturunanmu akan membuat tulisan berkat doa papa atau doa ayah menyertaimu. Yang kedua, engkau harus mendengar istri dan anak-anakmu, mendengarkan istri anak-anakmu lalu membawanya kepada Tuhan, mendengarkan Tuhan lalu memberitahukan dan membawanya kepada istri dan anak-anakmu. Anda hanya berhak membawa Tuhan pada keluargamu hanya bila Anda sudah berhasil membawa keluargamu kepada Tuhan, mendengar istri. Yang ketiga, melayani. Anda bukan bos, Anda bukan big boss. Anda tidak lebih superior, lebih hebat dari istri dan anak-anak. Yesus saja yang adalah Tuhan melayani. Maka Anda juga, jika engkau ingin menjadi imam bagi keluargamu, menjadi pria yang berdampak bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi komunitasmu, engkau harus bersedia melayani. Sebab pemimpin yang diberi hak untuk memimpin adalah pemimpin yang bersedia melayani. Jangan sampai engkau pria hebat di luar tapi gagal total di rumahmu. Hebat di mimbar tapi kau gagal di rumahmu. Lembut di luar tapi kasar di rumahmu. Dipuji di luar tapi dihujat di rumah. Karena itu, jadilah pria yang melayani. Lakukan hal-hal praktis, hal-hal yang terbaik untuk istri, untuk anak, dan untuk keluarganya. Maka engkau akan diberkati Tuhan. Engkau akan dijadikan menjadi kepala yang menjadi sumber berkat bagi keluargamu, bagi gerejamu, dan bagi komunitas di mana engkau berada. Saya percaya dengan pertolongan Tuhan, Anda pasti mampu melayani keluarga. Jika engkau bisa melayani orang lain dengan luar biasa, harusnya engkau lebih bisa melayani keluarga dengan luar biasa. Janganlah saudara menjadi pria yang berdoa, pria yang mendengar, dan pria yang melayani.
saya percaya Anda akan menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi komunitas. Istri dan anak-anakmu akan maksimal. Mereka akan bahagia, mereka akan bersuka cita, mereka akan merasa bahwa ayah punya suami seperti itu. Saya juga akan berdoa untuk saudara supaya saudara juga akan dipulihkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini ya Tuhan. Kiranya firman-Mu dimeteraikan dalam setiap hati para pria yang mendengarkan dan melihat video ini. Mereka diubah sehingga mereka menjadi pria yang berdoa. Mereka menjadi pria yang mampu mendengar istri anak-anak mereka mendengarkan Tuhan. Dan mereka mampu menjadi pria yang melayani istri dan anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Dan terlebih melayani Tuhan. Sehingga mereka menjadi kepala yang menjadi sumber berkat bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi orang-orang di sekitar mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa besok dalam seri berikutnya. Saya berharap Anda tetap setia. Jangan lupa like dan share kepada orang lain. Dan jangan lupa subscribe karena itu gratis. Ketika Anda like dan subscribe, Anda telah membantu pekerjaan Tuhan. Saya ucapkan sekali lagi shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.